Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan memulai persekutuan doa pagi kita. Mari kita mau mengucap syukur, senantiasa bersyukur seperti tema kita pada pagi hari ini. Bila sesuatu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, mari kita mau percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita. Bila kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan anugerah yang besar buat kita. Saya ingin memberikan satu cerita, ada 3 buah pohon yang eh, yang ditanam di bukit gitu ya. Nah, pohonnya masih kecil-kecil. Ini mereka tuh bilang satu sama lain, kalau nanti saya besar, saya mau jadi pohon yang bisa jadi box yang indah, yang bisa untuk menjadi hadiah-hadiah para raja-raja di dunia ini katanya. Terus pohon yang kedua bilang, kalau saya mau jadi kapal yang besar katanya. Saya mau jadi kapal yang besar supaya nanti banyak raja-raja yang naik ke kapal saya. Terus pohon yang ketiga, dia bilang, kalau saya nggak muluk-muluk, saya juga pengen jadi pohon yang tinggi, supaya banyak orang yang ngelihat saya, dan pohon-pohon yang lain itu akan melihat, orang-orang juga akan lihat, bahwa saya ini pohon yang paling tinggi, saya ini pohon yang paling dekat dengan surga dan Tuhan. Terus ketika pohon itu besar, pohon yang pertama ini didatengin penebang. Penebang ini bilang, oh pohon ini bagus, saya akan tebang dan bawa ke tukang kayu. Kemudian pohon ini senang, wah aku mau dibawa ke tukang kayu, pasti aku nanti akan dibikinin box yang bagus, supaya aku bisa dipersembahkan kepada raja-raja. Terus kemudian pohon yang kedua juga ada penebang, pohon ini juga bagus, aku nanti mau bikin dia jadi perahu. Dia pikir mau jadi kapal yang besar, ternyata cuma jadi perahu nelayan yang kecil. Wah, pohon ini kecewa. Akhirnya pohon yang ketiga bilang, wah aku kan pohon yang biasa-biasa aja, aku pasti nggak ditebang. Tapi ternyata pohon yang ketiga ini juga ditebang, malah cuma didiemin aja, nggak diapa-apain. Pohon-pohon ini sudah mengalami kekecewaan. Tapi bertahun-tahun kemudian, pohon yang pertama tadi tidak dijadikan box ternyata. Pohon yang pertama itu ternyata hanya dijadikan tempat makan binatang, palungan. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata ada sepasang suami istri yang datang ke kandang hewan, kemudian membersihkan palungan itu, memberikan kain, dan ada seorang bayi yang tidur di situ. Kemudian yang kedua, yang perahu nelayan kecil, ternyata ada seseorang yang memakai tempat itu bersama beberapa orang, kemudian tidur di situ, di perahu itu. Kemudian yang ketiga, pohon yang tadi hanya tergeletak gitu saja ternyata dibuat untuk dipanggul oleh seseorang. Nah, pohon-pohon ini yang tadinya kecewa, ternyata setelah beberapa tahun mereka baru menyadari bahwa ternyata yang mereka kecewakan itu sekarang ini mereka boleh melihat bahwa palungan yang mereka anggap tidak berguna, ternyata malah palungan itu dibuat tidur oleh raja di atas segala raja. Kemudian yang tadi perahu kecil, dianggapnya hanya sebagai perahu nelayan yang kecil, tapi ternyata malah dibuat tidur oleh seseorang yang juga besar, yang raja, lebih dari melebihi raja siapapun di muka bumi ini. Yang ketiga, yang pohon yang kecewa tadi karena cuma digeletakkan begitu aja, tetapi dia malah dipanggul oleh seorang raja, dan kemudian pohon ini bisa tegak berdiri, malah langsung menempel dengan Tuhan yang dia pengen dekatin itu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita juga merasa apa yang kita rencanakan semuanya nggak menjadi sesuai kenyataan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Yang mungkin kita lihat saat ini semuanya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kita percaya, maka semuanya akan sesuai dengan harapan kita kalau kita mau menurut dengan Tuhan. Intinya adalah selalu bersyukur seperti tema kita pada pagi hari ini. Mari kita mau mengingat satu lagu. Ajarku mengerti segala rencanamu, bahwa rencanamu indah buat kami.
pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk kita. Kita hanya tahu bahwa caranya bukan cara kita, tapi kita tahu bahwa caranya selalu yang terbaik. Mari katakan dengan iman kita mau bilang, Tuhan, aku percaya bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik bagiku. Bapakku, ajar jalan rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, yes Tuhan, segala rencana-Mu Bapa. Amin Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu. Amin. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Saya serahkan kepada Ruh. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga yang sungguh kami muliakan, kami bersyukur karena semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rancangan-Mu yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami tidak mengerti apa yang kami hadapi Tuhan. Namun kami sungguh percaya di dalam Tuhan kami dikuatkan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera di dalam hidup kami. Ajar kami tetap percaya, berharap, dan bersyukur selalu di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersama-sama merendahkan hati untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dalam menguatkan kami, meneguhkan kami, dan buat kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Saya harap suaranya baik-baik saja ya. Oke ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang bersyukur. Tema kita selalu bersyukur. Bersyukur ini tentunya satu kata yang sering kita dengar. Sering kita dengar, bahkan tiap hari di dalam Alkitab pun kita juga selalu mendengar tentang bersyukur. Bersyukur di dalam Alkitab ini ada 48 kata bersyukur. Kalau kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama dan Baru, kata syukur itu sendiri ada 185 disebutkan. Jadi kenapa begitu banyak? Karena ya memang kita harusnya bersyukur. Tapi kehidupan manusia di dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, kita membaca di dalam Kejadian kan Tuhan itu bukan mengutuk manusia, tapi mengutuk tanah di mana manusia itu berdiri, di mana manusia itu diam. Jadi yang Tuhan izinkan kita menjadi orang-orang yang ya harus bekerja keras, karena dosa-dosa kita harus bekerja keras. Dan karena kerja keras itu seringkali kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak, yang mungkin tidak kita harapkan. Next, di dalam slide yang kedua, Raja Daud berkata di dalam Mazmur 107 ayat 1, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ya, kasih setia Tuhan ini selama-lamanya, tidak cuma hari ini, tidak cuma kemarin ataupun besok, tidak cuma 1 menit, 1 jam, tapi selama-lamanya kita nikmati dalam kehidupan kita. Makanya kita harus bersyukur. Lalu kenapa orang kok susah bersyukur? Banyak orang susah bersyukur. Hari-harinya cuma diisi dengan keluhan, dan keluhan. Kita seringkali juga tidak merasakan kedekatan, tidak merasakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita lebih banyak hidup kita, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan berbagai macam hal dari dunia ini yang membuat kita malah bimbang gitu ya. Bimbang, kenapa begini, kenapa begitu? Kok dia enak, aku nggak enak. Ya, jadi kita lebih banyak hidup kita nih di dunia ini tidak kita isi dengan kedekatan dengan Tuhan. Akhirnya kita melihat dunia ini. Sedangkan dunia ini selalu menawarkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan tawarkan. Ya. Jadi bersyukur itu mudah diucapkan ya. Kalau kita nasihatin orang kan sedang dalam masalah, ayo bersyukur, tapi seringkali kita juga susah untuk melakukannya. Kita nggak melakukannya, kita malah juga jatuh di dalam kekhawatiran dan juga ketakutan. Next, mengapa sulit bersyukur? Karena satu, kita seringkali fokus pada kekurangan. Kita ini mikirnya yang nggak ada pada kita. Oh, orang itu punya ini, oh kok dia hidupnya enak ya, sehat. Sedangkan kita tidak hargai apa yang kita terima. Ya, padahal Tuhan sudah menyertai. Kalau kita sekarang kan rata-rata umurnya sudah yang ikut di dalam persekutuan doa ini yang sudah di atas 40, 50 gitu ya. Bahkan sudah sampai 70, 80 begitu ya. Kita selama ini seringkali lupa untuk bersyukur.
kok orang masih melihat orang lain enak, ya. Kemudian yang kedua, kita seringkali membanding-bandingkan diri, ya. Tadi kan orang lain lebih enak, kok ini hidup kaya tidak lebih enak. Makanya itu akan menimbulkan rasa tidak puas dalam diri kita, ya. Jadi kadang malah akan membuat kita jadi iri kepada orang karena kita selalu membandingkan. Yang ketiga, lupa hitung berkat. Seringkali berkat-berkat Tuhan kita hanya lihat sebagai sesuatu yang kita harapkan saja. Misalkan kita ingin sehat, kita sehat, kita baru merasakan itu berkat. Kita mau membeli sesuatu, menginginkan sesuatu. Kalau kita terima, kita anggap itu sebagai berkat. Padahal nafas hidup kita adalah berkat yang luar biasa. Mungkin malah lebih besar daripada berkat-berkat jasmani yang kita terima, materi yang kita terima. Mungkin kita terima kekayaan, terima hasil pekerjaan yang luar biasa. Tapi nafas hidup itu jauh lebih berharga, gitu ya. Kalau kita melihat sekarang kita beli tabung oksigen aja berapa kalau orang sakit, kan? Kita tidak memperhitungkan itu karena kita menganggap sesuatu yang lumrah, gitu ya, sesuatu yang wajar kita terima, ya. Kemudian yang keempat, next, kurang bersekutu dengan Tuhan. Karena kita nggak bersekutu dengan Tuhan, kita seringkali nggak ngerti rencana-rencananya dalam hidup kita. Kita nggak baca Alkitab, kita tidak merenung apa yang Tuhan lakukan. Padahal firman Tuhan jelas di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa, yang mendatangkan rancangan damai sejahtera, yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kita hanya katakan itu, ucapkan itu, tapi kita tidak pahami itu dengan baik. Jadi seringkali, wah Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, gitu ya. Karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan, itu akan menimbulkan hati yang bersungut-sungut dan tidak bisa bersyukur. Kemudian 5, yang berikutnya, merasa harus diberkati. Kita sudah melakukan pelayanan, kita sudah setia, datang ke gereja nggak pernah telat, selalu melayani Tuhan, jadi tugasnya apapun oke. Tapi kok hidup kita begini? Jadi kita merasa, kenapa ya Tuhan? Kita nggak bersyukur karena kita, wah Tuhan seharusnya Engkau memberkati aku karena aku sudah melakukan banyak hal gitu loh, melayanimu dan juga tekun dan setia di hadapan. Kemudian yang terakhir, kurang paham artinya. Kita seringkali tidak tahu pentingnya bersyukur di dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur bukan untuk hanya hal-hal yang baik, tapi bahkan di dalam saat yang sukar sekalipun kita harus bersyukur. Kemudian next slide. Mengapa kita harus bersyukur? Ya. Yang pertama, kita punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 42 ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita sebagai orang-orang percaya, ya, sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan, kita ini menerima berkat yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan kalau Ibu Eva tadi aja bilang, bukan hanya enaknya, tapi jaminan keselamatan. Oh, kalau meninggal, kalau mati, masuk ke surga. Di rumah Bapa. Tidak ada yang menjamin seperti itu selain Tuhan kita, selain Allah Bapa kita. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa ini bukan cuma ngomong tok, gitu ya. Kalau kita melihat penderitaan Tuhan, kita saya yakin satupun di antara kita belum pernah mengalami penderitaan yang Tuhan alami. Jadi Tuhan ini sudah menderita sebelumnya. Dia menderita, dia bukan hanya dikejar-kejar, dia diludahi. Diludahi ini kan sangat terhina, diludahi. Bahkan dia mati, dicambukin dulu, disiksa dulu. Belum pernah di antara kita yang mengalami hal seperti itu. Dan itu jauh melebihi segala yang penderitaan yang kita alami. Jadi kita punya Tuhan yang sudah merasakan betapa susahnya, betapa sakitnya, gitu ya, ditinggalkan orang, dikhianati orang, gitu ya, direndahkan, gitu. Jadi kalau kita saat ini bisa berdiri itu ya karena Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, punya Allah yang luar biasa, yang mengerti, yang sabar. Kita berdosa berkali-kali, setiap hari, gitu ya. Tapi ya sabar, mau mendengar dan selalu menghibur kita. Pada saat kehilangan kekuatan, kita bisa datang kepadanya, cerita apapun yang kita mau, gitu. Dan Tuhan itu menerima bukan keadaan kita yang baik, tapi justru dalam segala kerendahan hati kita, pengakuan dosa kita. Kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah dan penuh dengan kekurangan, dan kita mau bertobat.
maka Tuhan akan mendengar dan menerima kita kembali. Kemudian next yang kedua, bersyukur adalah kehendak atau perintah Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi dikehendaki Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah perintah Tuhan dalam hidup. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Walaupun kadang kita nggak ngerti, nggak paham ini, gitu loh. Kenapa Tuhan kok begini? Tapi kita harus tetap bersyukur. Ya, kita harus tetap yakin percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Ya. Yang ketiga, kita nggak menyadari bahwa bersyukur adalah awal dari mujizat atau terobosan. Berkali-kali kita mungkin mendengar, saya yakin kita akan mendengar kesaksian bagaimana ketika orang jatuh, dia mulai apa yang dilakukan. Dengan bersyukur, ternyata itu membuka tingkap-tingkap langit. Yesus di dalam mujizatnya terhadap roti dan ikan, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Hal apa yang dilakukan pertama oleh Tuhan? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tuhan mengajarkan kepada kita memberikan teladan, dia mengucap syukur dulu. Ketika dia mengadakan mujizat, dia tidak asal, bim salah bim, gitu ya. Jadi semuanya Tuhan syukur, dia bersyukur dulu kepada Bapaknya. Dan roti itu dipecah-pecah, ikan itu dibagi-bagi. Rasa syukur akan membuat kita fokus. Kalau kita bersyukur pada Tuhan, kita melihat bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah. Hidup kita ini hanya karena kemurahan Tuhan. Lagu-lagu banyak yang kita nyanyikan tentang hal. Banyak sekali kita melihat bahwa kita sudah nggak mampu. Kalau kita ada di tempat ini sekarang ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah. Dan kita berasa syukur itu akan mengagungkan Tuhan. Karena kita mengakui dan menyadari bahwa Tuhan, Sang Penyedia dan Pemberi, itu yang menghidupi kita sekarang. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, tapi karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu bisa membuka, menutup. Gitu ya. Nah, bahkan kalau Tuhan sudah menutup, gak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Gitu ya. Jadi beberapa waktu saya sempat cerita juga, beberapa waktu yang lalu rekan bisnis saya menelpon saya gitu ya. Rudi, gimana pekerjaan? Saya selalu bilang ketika dia bertanya, ya mengalirlah. Mengalir, Tuhan sertai, Tuhan. Dia cerita, saya tuh nggak dapat kesempatan sama sekali. Bahkan diminta untuk memberikan, ya kita kan biasanya kalau kontraktor ini ya, yang kita tunggu ya, kita diminta memberikan penawaran, RAB, kemudian negosiasi, dan kita deal atau tidak. Ini aja yang minta aja nggak ada. Yang minta untuk follow up untuk RAB aja nggak ada. Nol, biasanya diminta membuat RAB, rencana, paling negosiasi, kadang goal, kadang tidak. Kadang banyak kita harus ikut tender. Tapi ini yang minta aja nggak ada. Dan ini sesuatu yang ya itu memang membuat orang putus asa lah. Yang minta nggak ada, gimana ceritanya gitu. Jangan dia nggak punya showroom, dia nggak punya apa. Dia adalah kantor konsultan begitu. Jadi kita berharap kita kalau kita nggak mulai dengan syukur, dia cerita, kalau sudah cerita sama saya itu berjam-jam. Nah, kita jadi pendengar aja gitu. Kita menguatkan saja. Jadi ya inilah kalau kita punya rasa syukur pada Tuhan, Sang Penyedia dan Pemberi, dan dia akan menghadirkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau kita bersyukur, kita harus lalui walaupun keadaan yang kita alami ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, ternyata bersyukur ini merupakan tanda juga bahwa hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus ini tidak hanya bisa berbahasa roh, tidak hanya bernubuat, dan ternyata kepenuhan Roh Kudus itu ditandai juga dengan orang yang bisa bersyukur. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan dan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Dalam satu ayat lagi yang saya tidak cantumkan di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan puji-pujian dan bermazmur. Ya, Tuhan sudah teladankan. Ketika dia di roh memenuhi dia bersyukur, bergembira, bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Demikian juga kita, kalau kita menjadi orang yang dipenuhi roh, kita selalu pasti lebih mudah bersyukur. Kita pasti mengingat segala kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus yang hidup dalam diri kita selalu memberikan sukacita surgawi, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Dan yang kelima, next, ciri kehidupan orang beriman. Ya. Firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 19, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, kita seringkali beberapa kali mendengar bagaimana orang Samaria ini yang dikucilkan oleh orang Israel, yang seringkali dianggap sebagai warga nomor 2. Ya. Tapi di sini ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, hanya 1 orang yang kembali. Jadi kehidupan orang beriman ini tahu bersyukur. Kalau orang diberi sesuatu oleh Tuhan, mengeluh terus, hidupnya mengeluh terus, kenapa Tuhan kok begini, kok begitu, segala macam. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengizinkan, Tuhan itu menyertai. Mungkin memang berupa pergumulan dan masalah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa menguatkan. Jadi seorang yang dipenuhi ke rasa syukur, itu memperlihatkan bahwa dia orang beriman. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Saya itu malu kalau mengeluh di depan orang yang tidak percaya. Kadang kalau saya ada apa-apa selalu sharingnya ya dengan keluarga. Kita tidak di luar, saya tidak pernah, kita belajar lah. Belajar untuk tidak mengeluh, tidak mempertanyakan Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, tidak memperlihatkan pergumulan-pergumulan yang mungkin membuat mereka juga justru bertanya-tanya, loh ini Tuhannya orang Kristen kok ya sama, kan? Ini kita sebagai orang percaya ini kita harus belajar untuk memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Dengan cara apa? Bersyukur. Kita bersyukur untuk kesehatan, kita bersyukur untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Ya, kemarin juga kita sudah belajar banyak ya di retreat gitu ya. Kita harus bersyukur, kita harus menerima dengan rasa syukur karena kita tahu bahwa semuanya itu baik buat kita. Ya. Bahkan ketika kita merasa bahwa mungkin kita salah pilih pasangan, kita bersyukur karena Tuhan sedang membentuk kita pribadi-pribadi yang menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan, yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi kembali kepada poin 5 ini, ketika kita membaca ini, kenapa Tuhan yang bertanya, kenapa yang lain kemana ini, gitu kan? Lalu Yesus berkata di dalam ayat 18 dan 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya? Tuhan menyembuhkan bukan cuma 1, tapi 10. Gitu. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, jadi kita sebagai orang-orang beriman, kita harus menunjukkan syukur kita. Janganlah kita mengeluh, janganlah kita bersungut-sungut, ya. Karena itu menjadi batu sandungan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita harus belajar untuk bisa menyadari, loh kita sekarang sudah berumur, tadi saya katakan kita berumur di atas 40, 50, 60, 70, 80 bahkan. Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Nggak pernah.
Kalau ada masalah pasti, karena dunia tanah sudah dikutuk oleh Tuhan. Kita akan mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis. Kalau kita baca Mazmur tadi, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang. Seringkali kita yang menghilang, nggak ke gereja, kita kecewa dengan Tuhan, kita ngambek, gitu ya. Justru kita yang menghilang, tapi Tuhan nggak pernah. Tuhan di tempat yang sama, Tuhan ada dan siap sedia ketika kita datang, kita berdoa, kita berharap, minta tolong, Tuhan selalu ada. Ya, jadi marilah kita belajar untuk mengucap syukur. Kita sudah tahu tadi kenapa orang nggak bisa mengucap syukur, ya kan? Dan kemudian kita tahu bahwa kenapa kita harus bersyukur. Nah, ini sekarang bagaimana menjadi orang yang selalu bersyukur, kan? Kita ada beberapa cara yang membuat kita bisa bersyukur. Nomor satu, kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin kita sudah kita ngomong saja. Oh, saya sudah baca Alkitab kok tiap hari. Saya berdoa tiap hari. Nggak pernah lewat doa minimal 5 kali. Doa bangun tidur, doa makan 3 kali, pagi, siang, malam, kemudian doa malam sebelum kita tidur. Tapi apakah cukup seperti itu? Tidak, ya. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan orang, kita dengan suami istri aja lah. Setiap hari kita punya membangun hubungan pribadi dengan pasangan kita. Kita tahu apa maunya, ya. Walaupun itu pun masih banyak hal yang tidak kita mengerti, gitu ya. Kita yang mungkin setiap hari itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita ketemu aja, kita masih seringkali nggak tahu. Oh, ternyata maunya begini toh suami. Oh, ternyata maunya begini toh istriku. Tapi itulah yang kita harapkan. Kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak akan mungkin mengenal Tuhan dengan baik karena keterbatasan kita. Tapi Tuhan mengenal kita dengan sangat baik. Dia tahu siapa kita. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya di luar sana banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk menjegal kita, gitu ya. Mungkin niatnya baik, teman baik, ternyata nusuk dari belakang, gitu kan. Itu ya seperti itulah dunia. Gitu. Beda dengan Tuhan. Kalau kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, kita senantiasa rindu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu akan ada nilai-nilai yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita, yaitu kekuatan lah, ketabahan lah, keyakinan, pengharapan yang semakin penuh, iman yang semakin bertumbuh. Ya. Hubungan dengan Tuhan adalah hal pertama yang harus dimiliki kalau kita mau bersyukur. Ini lebih dari sekedar datang ke gereja tiap minggu. Hubungan baik dengan Tuhan membuat kita merasa aman, nyaman bicara dengannya, ya kan? Kalau sudah semakin akrab, ada orang-orang yang menyebutnya papi, ada yang menyebutnya ya papa gitu ya. Karena kedekatan, karena memang Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah orang tua kita gitu, yang menyertai kita lah. Kita kalau punya anak-anak juga kan begitu. Kita nggak mungkin membiarkan anak-anak kita, terutama ketika masih kecil gitu ya, kemana berjalan, kalau kita awasin gitu ya. Ya kalau gede pun juga kita awasin. Sampai sekarang anak saya juga sudah kuliah, walaupun berbeda tempat, tetap mengawasin kan, tetap melihat kebutuhannya apa, kurang lebih apa yang sedang dihadapi, pergumulan apa yang bisa dibantu oleh papi mami kan begitu. Demikian juga Tuhan, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya Tuhan sebetulnya sudah memperhatikan kita, tapi seringkali kita lupa. Kita seenaknya sendiri, kita jalan sendiri, cari penyelesaian masalah sendiri. Akhirnya yang membuat kita nggak bersyukur itu, karena kita nggak mungkin berjalan sendiri. Karena kekuatan kita terbatas. Makanya kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Disitulah pertolongan kita. Dengan membangun, kita dikuatkan, kita diingatkan senantiasa bahwa Tuhan itu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu kalau kita nggak bangun, ayat ini seringkali kita dengar, tapi seringkali kita juga lupa. Oh, kalau ada masalah, seringkali kita malah banyak mengeluh. Lupa bahwasanya selama-lamanya kasih setianya itu. Jadi makanya kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Ya. Yang kedua,
kita harus menghitung berkat yang belajar menghitung berkat-berkat yang kita terima. Berkat ini tadi kan tidak selalu berupa harta, kekayaan, pekerjaan, materi gitu ya. Jadi di sini firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 28, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Tuhan, didandani Allah. Terlebih lagi kamu, orang yang kurang percaya. Ya. Kita harus belajar untuk bisa mengucap syukur. Oh, anak-anak saya semuanya sudah berkeluarga, menikah, dicukupi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Seringkali kan kita lupa itu. Oh, kelihatan hidup kita biasa-biasa saja. Orang lain kok kelihatannya hidupnya lebih enak, meningkatnya lebih cepat. Padahal Tuhan sudah menghindarkan kita dari kecelakaan lah, dari hal-hal yang buruk lah. Dan kita diberikan kesempatan setiap hari untuk bangun dari tidur kita. Kita bangun, kita diberikan kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bekerja, kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bersenda gurau dengan keluarga yang ada di sekitar kita. Kita masih melihat mereka dalam kondisi baik, hidup kita pun baik. Itu semuanya kan berkat-berkat yang seringkali kita tidak hitung. Kita lupa, gitu ya. Kita mengeluh, tapi kita lupa, oh iya aku sudah bernafas, ya aku diberikan nafas yang kuat. Kita lupa, kita seringkali lupa ketika ada ternyata banyak orang sedang tidak sehat. Mungkin tidak di rumah sakit, tapi hidupnya juga tidak sehat, gitu ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup. Kesaksian Pak Edi di dalam ibadah minggu kemarin di retreat juga sangat menguatkan. Itu kita sudah menerima yang terbaik. Nah, kita harus hitung itu, karena itu yang membuat kita selalu bersyukur, membuat kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Oh Tuhan, nggak ada yang lain kalau bukan Engkau, tidak ada yang lain yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatanku setiap hari. Karena itu makanya Jesus is enough. Tuhan saja itu cukup. Kalau kita punya Tuhan saja di dunia ini itu sudah cukup, karena kita menjalani kehidupan ini hanya karena Tuhan. Dan yang terakhir, nomor 3, hidup dalam komunitas yang tepat dan benar. Nah, ini juga seringkali kita lupakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Seikat sapu lidi lebih susah dipatahkan daripada sebatang lidi. Sehebat-hebatnya Anda akan jauh lebih hebat jika Anda berjuang bersama orang-orang dengan visi misi yang sama. Saat Anda gundah dan lemah semangat, saat rasa syukur mulai hilang, ada rekan-rekan yang membantu Anda bangkit. Komunitas ini sangat perlu. Saya bersyukur kita ada di komunitas GKMI Pengharapan yang saling perhatian satu sama lain, saling mendoakan, ada pedati, gitu ya. Jadi kita bisa share. Dan ini, tapi komunitas itu selain itu kita lebih banyak, ini kan masih di grup WA ya. Makanya kalau ada persekutuan-persekutuan, ada komunitas yang sedang berkumpul, yang membicarakan tentang firman Tuhan, datanglah. Karena disitulah kekuatan kita. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang senang gibah, kumpulnya dengan orang-orang dunia ini yang hidupnya dipenuhi dengan dibelenggu oleh harta dunia ini, ya susah, ya beda. Kita nggak akan bisa bersyukur karena kita akan selalu membandingkan tadi gitu, melihat orang lain kok lebih enak ya, orang lain kok lebih nyaman ya, kok dicukupin, sedangkanku masih ada kekurangan, masih ada keinginanku yang belum terpenuhi. Makanya kita harus hidup dalam komunitas yang tepat dan benar. Komunitas rohani, komunitas yang membangun komsel lah, persekutuan keluarga lah, persekutuan doa pagi. Kita tahu bahwa di situ kita akan dikuatkan. Diingatkan selalu bahwa, oh iya, aku harus bersyukur. Oh iya, aku sudah menikmati berkat Tuhan. Oh iya, Tuhan ini penuh kasih, penuh rahmat, rancangannya selalu penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam komunitas yang beda, komunitas dunia ini, mereka nggak akan membicarakan hal-hal seperti itu, gitu kan? Membicarakannya orang lain, membicarakannya mungkin lebih banyak flexing, gitu, pamer harta segala macam, gitu kan? Jadi kenapa kita harus ada hidup dalam komunitas yang benar? Karena itu akan menguatkan kita, mengingatkan kita secara tidak langsung bahwa oh iya Tuhan, kita mungkin bisa melihat, kan kita juga harus belajar juga. Kenapa kita harus melihat juga dalam suatu komunitas kemarin kita GKI Pengharapan diberikan kesempatan untuk bakti sosial. Kita melihat di sana itu, ya Tuhan,
ternyata apa yang kita alami, bahkan yang di Jakarta mungkin saat ini kita menganggap, wah ini hidupku ini pas-pasan, hidup ini masih penuh dengan kekurangan. Ketika kita melihat ke sana, mata kita lebih dibuka lagi. Oh, ternyata lebih banyak lagi orang ada di bawah kita. Lebih banyak lagi orang yang sedang berjuang ada di posisi kita saat ini. Bahkan saat ini ketika kita masih mungkin di Jakarta merasa kekurangan pun, orang lain tuh masih berusaha ada di tingkatan kita. Jadi kita harus bersyukur, kita harus ada hidup dalam komunitas yang membangun satu. Ya, dan terakhir, mengucap syukur adalah pilihan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Habakuk menyatakan syukurnya, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Walaupun kondisinya sangat, ya kalau orang sekarang ya sudah jatuh tertimpa tangga gitu, kalau orang sekarang bilang. Ya. Ini pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari, berarti semuanya kosong. Tapi kita bisa memilih untuk tetap. Ini kan bukan soal rasa. Memang ada kita seringkali bilang, oh ya saya merasa bersyukur. Tapi itu bukan soal rasa, itu soal pilihan. Kita mau memilih bersyukur atau kita mau memilih tidak bersyukur, mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya yakin kita semua juga mengalami banyak masalah. Kami pun juga keluarga banyak masalah. Mungkin orang melihat, wah hidupnya kok enak. Tapi pergumulan kan tidak harus selalu dibuka di depan mata orang. Makanya kami tidak banyak bercerita. Kami berusaha untuk menutupin apa yang menjadi pergumulan. Tapi kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa, oh selama ini, sampai saat ini pun Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, dan juga memelihara. Gitu. Untuk hal-hal yang mungkin Tuhan itu bisa berikan. Mungkin kita kehilangan orang-orang terkasih, kita kehilangan harta benda. Tuhan itu dengan mudah bisa menggantikannya. Kita mendapatkan teman yang baru, bahkan bukan keluarga, tapi menjadi seperti keluarga. Tuhan gantikan segala kehilangan kita dengan mudah, sangat mudah. Tuhan tidak tinggal ngomong aja semuanya jadi. Memang masa untuk sesuatu yang sedang kita hadapi, pergumulan, bahkan yang mungkin juga itu kesalahan kita, kesalahan keputusan-keputusan kita mengeluh. Wah Tuhan, padahal aku sudah mengaku dosa ini, tapi kok nggak tolong-tolong gitu. Yang salah kita kok. Masa kita maksa Tuhan untuk menolong segera. Pasti ada prosesnya, karena Tuhan juga ingin dalam setiap peristiwa, Tuhan ingin kita bertumbuh, bukan hanya diselesaikan masalahnya, tapi kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengerti, bertumbuh semakin dewasa dalam perbuatan, dalam iman, dan perkataan juga. Jadi supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi marilah kita memilih untuk bersyukur, ya, bukan perasaan, tapi kita memilih untuk punya sikap bersyukur apapun kondisi kita. Mari kita belajar untuk menyatakan syukur itu bukan hanya di saat yang muda, di enak gitu ya. Kalau saat yang enak sih pasti banyak orang bersyukur. Ya. Kenapa firman Tuhan juga berkata bahwa orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemarin sudah dijelaskan Pak Jarod juga ya, bahwa lubang jarum itu yang dimaksud bukan lubang jarum, tapi ada satu tempat di Israel yang berupa pintu yang kecil dan unta tidak bisa masuk. Ketika kita mau masuk, unta itu mau masuk, dia harus merendahkan diri karena itu pendek, dia harus mungkin istilahnya kita merangkak, meninggalkan beban. Biasanya unta kan banyak beban di punggungnya, itu harus benar-benar apa adanya kita. Dengan kerendahan hati, kita percaya, kita bersyukur, kita berharap pada Tuhan. Kalau orang kaya ini kan sebetulnya bukan tidak semuanya gitu ya. Tapi biasanya mereka lebih banyak mengandalkan diri. Oh, aku punya. Oh, apa yang kamu mau aku punya ini. Bisa berkata kepada orang, ini aku punya. Gampang, kita mau apa-apa gampang. Seringkali itu yang membuat kita tidak bisa bersyukur ketika orang lain bisa ada kelebihan sedikit dari kita aja, kita mulai bersungut-sungut. Oh Tuhan, kenapa dia berhasil ambil tendernya, saya tidak, gitu kan?
Padahal Tuhan sudah memberkati kita nih nggak kecil-kecil amat, bahkan gede dan luar biasa. Bisa 7 turunan, tapi kita masih mengeluh juga gitu. Ya, aneh itu ya. Tapi marilah kita belajar. Marilah kita memilih untuk bersyukur setiap hari, memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan itu punya rancangan yang sungguh. Tuhan itu sangat baik dalam hidup. Marilah kita bersandar padanya, karena kita akan dikuatkan, kita akan menjadi orang-orang yang di dalam komunitas manapun, kita akan menjadi terang, menjadi saksi yang hidup, karena Tuhan menjagai kita, dan kita bisa bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu dirasakan oleh kita, dan itu akan bisa dirasakan oleh banyak orang yang berharap pada Tuhan, yang bersandar. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada kita, doa dulu sebelum saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami diingatkan Tuhan, bukan hanya yang mendengar, hamba-Mu juga senantiasa diingatkan. Bahkan di saat-saat yang sulit yang kami alami hari lepas hari, baik dengan keluarga, pekerjaan, juga dengan anak-anak kami. Namun kami melihat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami luar biasa. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 80 tahun lebih Tuhan menyertai. Dan tidak ada satupun waktu di mana Tuhan meninggalkan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari dan melihat semuanya itu dengan mata hati yang terbuka. Dengan iman. Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan Tuhan itu sudah merelakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, menebus kami dari segala dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dalam penghinaan, dalam keterpurukan. Tapi Engkau tidak pernah melihat keadaan buruk kami, Tuhan, masa lalu kami. Engkau ingin kami tetap hidup dalam anugerah-Mu. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh kami hidupi, jadi rema bagi kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami setiap waktu. Kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memulai doa kita. Saya serahkan kepada Ibu Linda memimpin kita dalam doa. Doanya seperti yang sudah dibagi. Ibu Linda silakan berdoa. Maaf, ini berdoa ya? Betul, Bu. Oh, saya yang berdoa ya? Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama menyampaikan doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk gereja kami yang saat ini direnovasi, di mana sangat membutuhkan dana. Tuhan, berkatilah panitia dana, Diaken Melisa, Diaken Juliana, Diaken Lidiatin, dan juga Ibu Linawati dalam mengupayakan pencarian dana dengan usaha menjual makanan dan apapun yang diupayakan untuk pencarian dana ini. Kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati, beri kesehatan, berkati keluarga mereka semuanya, dan berkati agar mereka bersehati, semangat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Penatua Rudi, Bapak David, dan Ibu Vivi yang boleh Tuhan pakai untuk mengurusi pembangunan ini. Yang memimpin mandor, juga tukang-tukang, dan rencana-rencana untuk pembangunan ini. Kiranya Tuhan
memberkati mereka semua, agar apa-apa yang direncanakan akan menghasilkan yang terbaik atas pimpinanmu ya Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati mereka dengan kesehatan, dan juga Tuhan berkati di dalam keluarganya, pekerjaannya. Juga kami berdoa untuk para mandor dan tukang-tukang, juga Tuhan beri kesehatan dan juga Tuhan peliharakan di dalam keluarganya. Berikan yang terbaik. Tuhan peliharakan mereka semua. Dan kami berdoa agar ada kerjasama yang baik bagi semua yang terlibat dalam pembangunan renovasi ini. Kiranya dijauhkan dari orang-orang yang akan berbuat jahat maupun pencuri, penipu, dan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi semua jemaat GKMI Pengharapan yang kami berdoa bagi semuanya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar kami juga boleh ikut ambil bagian Tuhan di dalam rumah-Mu ini, renovasi rumah-Mu ini, agar kami boleh memberikan dukungan baik dana maupun doa-doa kami, maupun apapun juga ya Tuhan yang kami akan dapat berikan kepadamu untuk pembangunan renovasi ini. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami dapat kesempatan untuk panjatkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Semua yang baik kiranya Tuhan akan berikan dan kabulkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari. Saya percaya kita semua diingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus kita selalu setia. Dan mari kita memuji Tuhan sebelum Bapak Hendra memimpin doa. Kita katakan bahwa aku punya sobat yang setia, sahabat yang setia. Namanya siapa? Namanya Tuhan Yesus. Karena kalau pakai YouTube suara putus-putus, kita nggak usah pakai YouTube ya. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun,
ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saya serahkan pada Bapak Hendra. Sungguh kami ucap terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengikuti doa pagi ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk renovasi gereja yang boleh berlangsung sampai saat ini. Kami percaya Engkau memberkati semua yang terlibat, Bapak Rudi, Bapak David, Ibu Vivi, Bapak Mukidin, dan semua tukang-tukang, serta semua yang terlibat dalamnya. Tuhan menolong mereka semuanya, memberkati dan memberi hikmat, sehingga mereka semuanya boleh melakukan tugas dengan baik, hingga renovasi ini dapat berjalan dan selesai semuanya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga minta terima kasih untuk semua dana yang sudah boleh terkumpul. Kami mohon Tuhan, limpahkan berkat-berkat-Mu kepada mereka semuanya yang sudah berkontribusi. Kami percaya Tuhan terus memberkati semua jemaat kami, sehingga semuanya Tuhan juga mengetuk semua hati-hati mereka, sehingga semuanya boleh berkontribusi baik dalam daya, dana maupun doa, sehingga semuanya dapat terpenuhi dan dapat berjalan renovasi ini dengan baik pula. Tuhan, semua yang sudah berkontribusi, kiranya Tuhan juga melimpah-limpahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Tuhan menolong supaya semua mereka ini dapat terus berkontribusi dan semuanya dapat dengan sukacita dapat mengikuti perjalanan renovasi ini. Sungguh mengucap terima kasih dan mereka semuanya belum merasakan bahagia pada saat renovasi ini selesai dan semua ibadah dapat berlangsung dengan lebih baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan doa-doa kami ini. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan pada Ibu Priscilla. Mari kita satukan kembali doa buat inovasi. Bapak, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam proses renovasi gereja kami. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memberkati berlangsungnya pembangunan ini Tuhan. Tuhan ikut campur tangan sehingga pembangunan ini boleh selesai pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berkati untuk tukang-tukang yang bekerja. Kiranya Tuhan berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, baik mandor maupun tukang. Kiranya Tuhan berikan keselamatan pada waktu bekerja, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan ketika mereka bekerja ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari mereka ya Tuhan yang mengalami cedera ketika mereka bekerja selama renovasi. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan, tukang supaya mereka juga taat pada arahan dari panitia. Tuhan berkati mereka semua agar apa yang diarahkan ini boleh dilakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan tidak ada mengalami kesalahan maupun miskomunikasi dari arahan dari panitia ini Tuhan, sehingga tidak ada kerugian yang dialami karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati tukang ini boleh mentaati panitia yang memberikan arahan supaya bisa melangsungkan pembangunan ini Tuhan dengan baik, dengan lancar, dan semuanya itu boleh dilakukannya tepat pada waktunya nanti boleh pembangunan ini boleh selesai.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerjasama antara mandor dan tukang, kiranya Tuhan juga berkati supaya mereka juga bisa bekerja sama dengan baik. Demikian juga antara tukang dengan tukang sesama tukang, kiranya Tuhan juga tolong agar mereka boleh bekerja sama dengan baik, dengan saling mendukung, dan juga mereka juga boleh bekerja dengan jujur. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, kami sungguh menyerahkan proses pembangunan ini Tuhan dari awal hingga akhir hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memimpin, menyertai dan juga melindungi, memberkati tukang-tukang yang bekerja, memberikan kesejahteraan bagi mereka semua Tuhan, demikian juga keluarganya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa syukur kami dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat sudah dibagikan. Mari sebelum kita doa syafaat, kita memuji Tuhan satu lagu, Ku Percaya Mujizat. Mari kita mau imani bahwa sebelum kita menerima mujizat, kita lebih dulu percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu Allah yang berkuasa. Kita mau memuji Tuhan. I believe in miracle. I've seen a soul set free. Miraculous, the chains in one, redeemed through Calvary. I've seen the lily push its way up through the stubborn sun. I believe in miracles, for I believe in God. Ku percaya mujizat kuliah yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, Bapa percaya Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, Bapa percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, Bapa percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, Bapa percaya Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan, kiranya berkat Tuhan, pimpinan Tuhan nyata atas diri kami. Apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan semuanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.